Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran kedua dengan muatan IPA dan SBDP. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan IPA. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Namun, bagaimana ya jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Saat ini, air bersih cukup sulit untuk didapatkan. Sumber air yang bersih dapat membawa dampak yang baik bagi makhluk hidup di sekitarnya. Begitu pula sebaliknya, sumber air yang tercemar dapat membahayakan ekosistem dan makhluk hidup di sekitarnya. Sumber air di sini dapat berupa sungai, danau, ataupun sumur. Bagaimana air dapat menjadi tercemar dan tidak dapat digunakan? Berikut ini adalah beberapa penyebab dari pencemaran air. Penyebab yang pertama adalah kebiasaan membuang sampah ke sungai. Kebiasaan yang buruk ini dapat membuat sungai menjadi kotor dan juga penuh dengan limbah rumah tangga. Dan hal ini tentu saja dapat merusak air yang ada di dalam sungai. Kemudian, pembuangan limbah deterjen ke perairan. Selain pembuangan limbah deterjen ke perairan, pembuangan limbah industri ke perairan juga dapat menjadi penyebab pencemaran air. Karena pembuangan limbah deterjen dan juga limbah industri dapat membuat perairan menjadi tercemar. Kemudian, pemakaian pupuk buatan dan pestisida berlebihan di lahan pertanian. Pupuk buatan dan juga pestisida mengandung bahan kimia. Hal ini dapat mencemari air jika terbawa dalam air. Berikutnya, tumpahan minyak dari kapal pembawa minyak. Nah, hal ini seringkali terjadi ya, ketika kapal pembawa minyak tumpah di tengah laut. Dan tentu saja hal ini dapat mencemari daerah di sekitar tumpahan minyak tersebut. Jadi ini adalah beberapa penyebab dari pencemaran air. Nah, dapat kalian lihat pada gambar, jika pada air terdapat limbah, terdapat sampah, dan juga tumpahan minyak, tentu saja di sini akan membuat perairan menjadi kotor. Berikut ini adalah beberapa dampak dari pencemaran air. Yang pertama, kualitas air menjadi menurun sehingga tidak layak digunakan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Air yang kotor tentu saja tidak dapat digunakan. Kemudian, air yang tercemar mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Berikutnya, membahayakan ekosistem yang ada di air. Jika air kotor dan banyak limbah, tentu saja ekosistem yang ada di air akan terganggu. Kemudian, ikan menjadi tercemar logam berat dan berbahaya untuk dikonsumsi. Dan dampak yang terbesar adalah dapat menyebabkan krisis air bersih, sehingga manusia akan sulit untuk mendapatkan air bersih. Jadi, ini adalah dampak dari pencemaran air. Lalu bagaimana ya tindakan untuk mengurangi krisis air bersih? Yang pertama, kalian dapat menghemat penggunaan air. Berikutnya, membuat lubang resapan atau biopori. Lubang resapan ini dapat membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah. Berikutnya, menanam pohon. Akar pada pohon dapat membuat air hujan terserap lebih baik ke dalam tanah. Dan juga menanggulangi pencemaran sumber air.
Hal sederhana yang dapat kalian lakukan adalah tidak membuang sampah ke sungai. Air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, termasuk binatang. Sekarang kalian perhatikan penggalan cerita bergambar berikut ini, dan kita akan mempelajari muatan SPDP. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di sini ada burung bangau dan juga ada ketam. Nah, pada cerita ini dapat terlihat bahwa kemarau panjang menyebabkan telaga tempat tinggal para ketam ini menjadi kering. Di sini, bangau yang baik hati membantu mereka dan mengantarkan mereka ke telaga yang banyak airnya. Gambar bercerita merupakan gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga menjalin sebuah cerita. Gambar cerita dibuat sesuai alur cerita dan mendukung isi cerita. Sampai sini sudah ingat lagi ya tentang gambar cerita? Berikut ini adalah ciri-ciri dari gambar cerita. Yang pertama, gambar dilengkapi dengan balon teks atau dialog. Kemudian, gambar disajikan dengan sederhana. Kemudian di sini memuat gambar lebih banyak daripada tulisan. Gambar-gambar menceritakan urutan cerita dan gambar memberi gambaran singkat tentang isi cerita. Dalam membuat gambar bercerita terdapat dua teknik. Kalian sudah mempelajari ini, mari kita ingat kembali. Yang pertama adalah teknik kering. Nah, teknik kering adalah teknik yang menggunakan media seperti pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air atau minyak. Sedangkan teknik basah di sini adalah teknik yang menggunakan media berupa cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang membutuhkan air atau minyak khusus sebagai pengencer. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.